Apa maknanya? Ketika orang puasa di bulan Ramadan, secara tertib dia terus melanjutkannya di bulan Syawal. Kapan itu? Tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, berikut-berikut sampai 6 hari ke depan. Artinya apa? Jangan dijeda dengan hari yang kosong kecuali tanggal 1 Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al-uluma wal hikam. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian serta kaum muslimin dan muslimat yang semoga berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menapaki hari demi hari Ramadan di tahun ini. Rasanya kita begitu khusyuk melaksanakan ibadah. Kita begitu tawadhu dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa bilangan Ramadan hari demi hari sudah mencapai puluhan, yaitu akhir daripada bulan suci Ramadan. Syukur alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan ibadah di bulan tahun ini. Maka di akhir Ramadan ini ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda kepada kita dalam mensikapi pasca Ramadan apa yang harus kita lakukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu membanggakan kita umatnya yang telah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan lagi kepada kita ajaran agar ibadah yang kita lakukan ini lebih sempurna lagi, yaitu dengan melaksanakan ibadah pasca bulan suci Ramadan. Dengan sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana summa atba'uhu sittan min Syawalin kasyamid dahri au kasaumid dahri." Sahabat, siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan mengikuti puasa lagi setelah Ramadan itu 6 hari pada bulan Syawal, maka orang itu diperumpamakan oleh Rasul, yaitu orang yang puasa selama 1 tahun. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang menjadi landasan perhitungan ini? Ketika orang melaksanakan ibadah puasa yang disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dihitung puasa selama setahun. Siapa yang mampu berpuasa selama setahun? Ramadan saja masih ada yang tertinggal. Ramadan saja masih ada alasan karena sakit. Tapi ketika mereka puasa Ramadan, kemudian disambung 6 hari di bulan Syawal, diberikan predikat sebagai puasa 1 tahun lamanya. Sahabat sekalian, mari kita renungi hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kita dapatkan jawabannya, yaitu pada ayat Allah Subhanahu wa taala.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, jika dilakukan oleh manusia dengan ikhlas, falahu asyru amsalihha, maka Allah balas 10 kali balasan. Ketika orang beribadah puasa 30 hari di hadapan Allah, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 30 dikalikan 10, maka menjadi 300 hari. Ketika ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka 6 dikalikan 10 berdasarkan ayat ini berjumlah 60. 300 plus 6 yang menjadi 60 adalah bilangan hari selama 1 tahun, 360 hari. Ternyata hadis Rasulullah SAW ini harus dijelaskan dengan ayat Al-Quran. Baru kita bisa memahami apa makna, maksud dari hadis Rasulullah SAW ini. Ketika kita tidak menyandingkannya dengan ayat Al-Quran, ketika kita tidak menafsirkannya dengan hadis yang lain, maka kita sulit untuk menerima kenapa orang puasa yang disambung dengan Syawal menjadi puasa 1 tahun lamanya. Ternyata jawabannya adalah Allah berfirman dalam firman-Nya dan Al-Quran. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah kapan diadakan, kapan dilaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal itu? Kalau kita melihat redaksi hadis, man shoma ramadhana summa atba'uhu, siapa yang puasa di bulan Ramadan summa atba'uhu, dengan kalimat summa. Di dalam kita belajar ilmu nahwu, summa artinya litartib. Apa maknanya? Ketika orang puasa di bulan Ramadan, secara tertib dia terus melanjutkannya di bulan Syawal. Kapan itu? Tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, berikut sampai 6 hari ke depan. Artinya apa? Jangan dijeda dengan hari yang kosong kecuali tanggal 1 Syawal. Redaksi hadis yang lain menyatakan, man shoma ramadhana fa'atba'uhu sittan min Syawalin, dengan menggunakan huruf fa, bukan dengan summa. Dan di sini ada kalimat min Syawal. Apa maknanya min Syawal? Kalau kita belajar nahwu, min itu artinya litab'id, sebagian di bulan Syawal. Maknanya tanpa tertib, tanpa tanggal 2, bukan di tanggal 2 kita lanjutkan puasa Syawal itu, maka diperbolehkan tanpa tanggal 2. Artinya boleh tanggal 3, boleh tanggal 4, dan boleh juga kita jeda di hari-hari berikut. Ini kalau melihat kepada redaksi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan amaliyah Ramadan kita agar lebih sempurna lagi, yaitu dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita kerjakan langsung di tanggal 2, silahkan. Atau kita kerjakan di tanggal 3, kemudian di tanggal 5. Asalkan masih di bulan Syawal, masih terhitung sebagai puasa Syawal. Banyak ulama yang menjelaskan seperti itu. Namun yang lebih afdal, yang lebih utama adalah melanjutkannya di tanggal 2 Syawal. Perbuatan yang begitu berat, di saat disuguhkan makanan, di saat waktunya silaturahmi,
di saat kita bertemu dengan keluarga dan teman, di saat itu kita masih melaksanakan ibadah puasa. Itulah yang merupakan bagian yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita raih keutamaan yang begitu besar dengan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan dengan ibadah di bulan Syawal, berpuasa selama 6 hari, maka kita akan memperoleh perhitungan berpuasa selama 1 tahun. Demikian, semoga kiranya kita bisa melaksanakan kegiatan amaliyah ini dengan sempurna, dengan mengharapkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga disehatkan kita dan bisa melaksanakan ibadah ini dengan sempurna atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.